Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Duningsih. Kali ini kita masih membahas bab reproduksi sel tentang materi mitosis pada pembelahan sel. Oke, disimak baik-baik ya. Seperti yang kita ketahui bersama, mitosis adalah pembelahan tidak langsung. Pembelahan yang melalui tahap-tahap pembelahan. Mitosis terjadi pada sel tubuh atau sel somatis. Mitosis merupakan bagian dari siklus sel. Mitosis menghasilkan dua sel anak yang mempunyai jumlah kromosom sama dengan jumlah kromosom induknya. Misalnya, kalau induknya diploid 2N, maka akan menghasilkan dua sel anak yang diploid. Kalau haploid, menghasilkan dua sel anak yang haploid. Selanjutnya, kita akan membahas tentang siklus sel. Kalian perhatikan gambar ya. Siklus sel terdiri dari dua tahapan. Yang pertama adalah tahap interfase, yaitu fase persiapan pembelahan sel. Selanjutnya, yang kedua adalah mitosis, tahap-tahap pembelahan. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah fase interfase, merupakan fase persiapan pembelahan. Interfase merupakan fase terlama dalam siklus sel. Kalian perhatikan gambar ya. Bisa dilihat bahwa fase interfase terdiri dari 3 macam tahapan. Yang pertama adalah fase G1 atau gap atau growth 1, merupakan fase pertumbuhan primer. Yang kedua adalah fase S, yaitu sintesis DNA, fase replikasi DNA. Dan yang ketiga adalah fase G2 atau gap atau growth 2, yaitu fase pertumbuhan sekunder, fase di mana terbentuknya organel-organel sel. Selanjutnya kita akan membahas tahapan mitosis. Untuk menghafalkannya, tahapan mitosis terdiri dari promeate. Apa itu? Profase, M-nya metafase, A-nya anafase, dan T-nya adalah telofase. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, pada tahapan mitosis yang pertama yaitu profase. Bisa kalian lihat gambar, fase profase ini adalah fase paling lama di mitosis. Profase terjadi perubahan kromatin, yaitu benang-benang tipis menjadi menebal menjadi kromosom dan menduplikasi menjadi kromatid. Nukleolus mulai menghilang. Pada profase terbentuk benang-benang spindle dari kedua sentromer yang saling berjauhan. Tahapan yang kedua adalah tahap metafase. Meta itu artinya tengah ya. Coba kalian perhatikan gambar. Jadi metafase cirinya adalah kromosom bergerak dan berjajar di tengah sel atau di bidang ekuator. Tahap selanjutnya adalah tahap anafase. Kalian perhatikan gambar ya. Pada tahap anafase, ternyata masing-masing kromosom bergerak menuju ke arah kutub yang berlawanan. Selanjutnya, tahap yang terakhir adalah tahap telofase. Kalian perhatikan gambar ya. Pada tahap telofase terbentuk kembali nukleolus. Pada telofase terbentuk kembali kromatin atau benang-benang tipis. Kemudian membran inti terbentuk kembali. Selanjutnya pada telofase terjadi dua
Tahapan yang pertama adalah karyokinesis, yaitu pembagian inti sel. Yang kedua adalah sitokinesis, yaitu pembagian sitoplasma, diikuti dengan pembentukan sekat sehingga menjadi 2 sel anak. Oke, demikian tadi materi tentang mitosis pada pembelahan sel. Selanjutnya kita akan membahas meiosis pada pembelahan sel. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.